di MPI Microphone Farmasi Interaction Special Episode with mahasiswa KKNT PTN Grande 2024. Kali ini sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita bakal perkenalan dulu kali ya. Oke, perkenalan dari aku dulu ya. Oke, perkenalkan, nama aku Wahidah Wijaya, selaku mahasiswa KKNT PTN GRMD 2024 yang ada di Desa Sukamukti. Kalau aku Siti Nur Habibah, selaku mahasiswa KKNT PTN Grande 2024 yang ada di Desa Sukatani. Nah, mungkin kalian udah pada ngeliat kali ya di Instastory HMJFKK bahwasannya kita bakal ada spesial episode with mahasiswa KKN, dan juga udah ada pertanyaan-pertanyaan nih dari mahasiswa FKK tentang apa sih yang mau mereka tanyain tentang pengalaman kita selama di Sumedang, terus juga pengalaman kita pas lagi ikut acara KKN ini itu apa aja. Nah, sebelumnya disclaimer kalau misalnya kita tuh sebenarnya belum tahu nih pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaannya yang bakal dibacain langsung ya, langsung sama anggota dari HMJFKK. Pertanyaan pertama itu, KKN PTN GRMD itu apa sih, Kak? Oke, pertanyaan pertama itu mungkin Biba mungkin mau jawab. Ya, boleh aku yang jawab ya. Jadi KKNT PTN GRMD itu sebelumnya kepanjangan dari PTN GRMD itu adalah Perguruan Tinggi Gotong Royong Membangun Desa, yang dimana program itu diselenggarakan oleh LLDIKTI 4 khususnya daerah Jawa Barat dan Banten yang berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sumedang, yang dimana program tersebut dengan tujuan untuk membangun desa di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, KKNT PTN GRMD ini juga merupakan salah satu program lanjutan. Jadi sebelumnya itu ada KKNT PTN GRMD yang dilaksanain di Sumedang juga. Nah, ini salah satu gelombang keduanya nih. Nah, terus dari KKNT PTN GRMD itu ada 5 program, ada sebutannya Key Performance Indicator, di mana 5 Key Performance Indicator ini yang pertama itu Zero New Stunting, yang kedua itu Puskesos, yang ketiga itu literasi masyarakat miskin, yang keempat itu ada One Village One Product dan juga One Village One Innovation. One Village One Innovation ya? Iya. Oke, benar. Jadi itu kita membuat inovasi baru. Terus apa sih bedanya KKN yang biasa ada di kampus-kampus nih sama KKNT? Nah, perbedaannya itu dari segi durasi. Biasanya kalian tuh pasti ngedenger kalau KKN itu biasa paling lama tuh 30 hari ya, Bib ya? 30 hari, ada yang seminggu, ada yang 40 hari. Nah, KKNT PTN GRMD ini itu tuh lebih lama gitu. Jadi KKNT PTN GRMD ini dilaksanain dalam waktu 4 bulan. Pertanyaan kedua, Kak, program KKN ini dari kampus atau gimana ya, Kak? Terus kalau dari kampus, apa ada program selain itu? Nah, mungkin pertanyaan ini bakal aku jawab. Jadi untuk yang pertama itu program KKN ini emang diadain dari kampus, guys. Jadi sistemnya itu LLDIKTI ngebuka pendaftaran. Nah, keduanya dari Waktu 1 mencari delegasi siapa nih yang mau ikut. Nah, kebetulan aku, Biba, sama Aina, sama siapa lagi, Bib? Pokoknya ada 9. Iya, ada 9. 9 mahasiswa dari Stikes. Jadi awalnya itu yang dikoordinasi itu 3 atau 4 gitu ya. Iya. Nah, dan diajak sama Kamoli Lestari. Mungkin kalau kalian yang belum kenal, Kamoli Lestari ini salah satu presiden mahasiswa di Stikes Widya Musa dan Tangerang. Nah, pas lagi itu kita tuh disuruh buat nyari delegasi siapa yang mau ikut sama kita gitu ya. Nah, terus kita juga ajak beberapa teman kita. Yang pertama itu, kalau dari teman-teman aku itu ada Suci Asmaul Husna dari semester sekarang udah semester 7, Hasna Aulia semester 7, dan juga sama Syukron. Pokoknya Syukron deh dari mahasiswa keperawat, aku lupa nama panjangnya siapa. Kalau dari teman-teman aku ada Aina yang di Desa Sukatani ya, guys. Ada Aina Rismianti, ada Husnul Khotimah, Diani Devani, sama Dwi Sulistianingsih. Mereka berempat semester 7 sekarang. Nah, terus tadi
ada pertanyaan, setelah KKN ini tuh ada program-program lain nggak sih yang bisa diikutin sama mahasiswa Stikes Widadar Nusantara Tangerang? Jadi jawabannya tuh bakal ada ya teman-teman. Terutama PTM GRMD itu kan ada lagi ya Bib ya? Iya. Nanti. Tapi masih belum tahu nih di mananya. Jadi kita tuh belum tahu lokasi pastinya itu di mana, tapi udah dapat omongan bahwasannya KKN PTM GRMD 2025 nanti bakal ada. Nah, terus program-program yang bakal bisa diikutin kalian selain KKN ini tuh apa sih? Banyak kok sebenarnya teman-teman. Dari MBKM, apa sih MBKM tadi Mbak? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu juga salah satu program yang bisa diikutin. Kayak contohnya apa sih? Kan ada juga yang namanya magang Merdeka Belajar gitu kan ya. Terus juga ada banyak banget program-program yang bakal nanti diselenggarain sama LLDT yang bisa diikutin sama Stikes Widadar Nusantara Tangerang. Nah, nanti koordinasinya tuh kayak gimana sih? Nanti seperti biasa teman-teman, biasanya kalau program-program yang berkaitan dengan akademika itu langsung ditanggung jawabin biasanya sama Wakil 1. Nanti pastiin kalian itu stay tune dari sosial media Stikes ataupun dari grup-grup angkatan kalian. Siapa tahu nanti bakal ada sesi open volunteer buat KKNT, PTM GRMD atau program-program dari LLDT lainnya. Gitu ya teman-teman. Atau enggak follow IG Hanjar KKN. Siapa tahu nanti diinfoin lewat Instagram. Pokoknya bakal diinfoin dari sosial media dari Ormawa, Stikes, dan juga mungkin bakal dari BEM juga. Pokoknya ikutin semua sosial media yang ada di Stikes gitu. Pertanyaan ketiga Kak, program-program apa aja sih yang kalian jalanin selama di sana tuh? Oke, mungkin program-program, aku mau disclaimer dulu ya. Jadi program-program yang kita jalan di sana itu nggak jauh beda antara Desa Sukamukti sama Desa Sukatani. Karena kita juga, karena desa kita tuh sebenarnya deketan, jadi kita tuh sering koordinasi. Masih satu kecamatan. Kecamatan. Jadi kita tuh di Desa Sukamukti sama Sukatani itu satu kecamatan di Kecamatan Tanjung Medar. Jadi mungkin program yang bakal aku sampaikan dulu dari 5 key performance indikator. Yang pertama dari stunting. Dari stunting itu kita bikin kayak MCK, karena kan stunting tuh banyak ya, ada anak stunting yang penyebabnya dari karena kebersihannya, juga ada beberapa dari gizi. Nah, kita ngebenerinnya itu dari segi kebersihannya. Jadi kita bikinin kamar mandi buat anak yang dalam kategori stunting, dan juga kebetulan anak itu tuh salah satunya dari orang yang berkebutuhan khusus. Bukan berkebutuhan khusus dalam segi kurang dalam segi fisik ya, tapi dalam segi materialnya. Terus yang kedua itu dari segi inovasi ya Bib ya. Iya. Jadi inovasi kalau aku tuh penyuluhan. Jadi penyuluhan itu gerak PHBS, perilaku hidup bersih sehat ke anak-anak SD yang ada di SDN Cianggir dan juga SDN Cinangsi. Nah, terus yang ketiga itu produknya apa sih? Jadi inovasi itu sebenarnya kita tuh ada banyak. Jadi ada inovasi perguruan tinggi yang dari Stikes, Unpam, sama inovasi kelompok. Nah, inovasi dari Stikes itu kita bikin penyuluhan PHBS tadi. Nah, penyuluhan kelompok yang dari Sukamukti itu bikin jamur janggel, pembudidayaan jamur janggel. Karena dari segi eksplor sebenarnya masyarakat desa Sukamukti itu kebanyakan mata pencahariannya itu dari petani jagung dan juga petani padi ya. Nah, jadi kita manfaatin itu. Jadi limbah-limbah bonggol jagung kita manfaatin buat pembudidayaan jamur janggel. Nah, produknya tuh apa sih? Jadi kita berkesinambungan nih antara program inovasi kelompok dan juga produk. Jadi produknya itu kita bikin jamur janggel crispy, yang mana nantinya kita bakal jualin pas di booth ya, yang bakal diadain pas lagi acara akhir penutupan gitu. Kalau dari Sukatani gimana Bib? Kalau dari Sukatani sebenarnya intinya tuh sama aja, ada 5 KPI, tapi cuman kita beda aja cara ngejalaninnya. Kalau di Sukatani yang di Zero Stuntingnya kita adain penyuluhan secara door to door ke rumah anak yang stunting dan wasting. Jadi kita di sana memberikan penyuluhan bagaimana cara dia menangani stuntingnya, terus dengan bagaimana cara pemberian makanannya yang bergizi kayak gitu. Terus
Yang kedua, literasi masyarakat miskin Iya, itu betul. kita cuma melakukan penyuluhan gerakan lawan kemiskinan Iya, ya betul. di setiap dusun yang ada di desa tersebut. Terus yang ketiga itu puskesmas. Sebenarnya puskesmas tuh udah ada ya di masing-masing Iya. desa. Jadi Tapi belum kita aktif. ya belum aktif. Jadi itu kita membantu mengembangkan gitu, mengembangkan puskesmas yang ada di desa yang kita tempati. Terus yang keempat itu ada One Village, One Innovation. Nah, untuk di Desa Sukatani itu, inovasi yang kita bikin itu pembuatan briket arang dari limbah tongkol jagung. Karena yang tadi kata Wahyu juga di sana banyak ya pembudidayaan jagung gitu. Jadi terus banyak limbah-limbah bekas bongol jagungnya itu yang apa ya? Yang dikumpulin gitu, tidak dimanfaatkan. Jadi kita memanfaatkannya dengan pembuatan briket arang. Terus untuk yang produknya sebenarnya sama kayak tadi Wahyu, berkesinambungan dari inovasi. Jadi dari briket arang itu menjadi produk untuk kita jualkan. Terus kebetulan kalau di Desa Sukatani juga yang produk itu ada dua, karena yang pertama tadi briket arang, yang kedua kita mengembangkan kembali UMKM yang udah ada di Desa Sukatani, yaitu keripik pisang, ya keripik pisang dengan berbagai rasa. Itu aja sih. Nah, tadi kita kan juga udah ngedenger ya dari Bibah juga gimana dari Sukatani dan juga dari aku Sukamukti. Sebenarnya kita tuh kayak 11-12 sih prokernya, cuman emang ada beberapa proker khusus yang jadi ciri khas dari tiap desa. Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir, kayak pasti mikir terus kita mau ngapain di sana, tenang aja, pasti ada buku panduannya. Kayak contohnya puskesmas, kita kan awalnya kita nggak tahu ya, ternyata ada di buku panduannya kalau kita disuruh buat ngaktifin dari puskesmas di tiap desa. Terus literasi masyarakat miskin, terus kita juga harus ada yang namanya penyuluhan gerakan lawan kemiskinan. Kayak gitu teman-teman. Sebenarnya kita tuh cuma ngembangin dari segi apa yang emang harus jadi kebutuhan buat mereka, itu tuh kita lengkapin kayak gitu untuk proker-prokernya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kalian bakal kayak nggak ada gambaran nih gitu. Apalagi kalian juga semester yang emang belum pernah ada KKN, karena sebelumnya KKN tuh nggak ada di Stikes. Jadi KKN tuh bukan salah satu kegiatan wajib yang diikutin sama anak-anak Stikes. Jadi KKN tematik itu ada banyak jenisnya, ada KKN tematik biasa, ada KKN TPTN GRMD. Jadi bakal ada gambaran lah sedikit banyaknya dari segi itu. Terus juga kita kan pasti kan ada akun KKN kita juga ya. Nah, selain dari benefit uang, dari benefit akademik, dari nilai juga yang paling berkesan itu menurut kita apa, Bib? Masyarakatnya. Benar-benar yang bikin kita berat pulang, yang benar-benar sedih banget itu dari masyarakatnya. Karena kita benar-benar kayak dianggap anak, kayak makan kita disiapin kadang, terus kayak tiap habis penimbangan dapat makan-makan juga. Bener-bener berat badan lu naik berapa, Bib? Gue udah naik banget. Banyak banget. Gue naik 8 kilo dari terakhir gue berangkat 70, terus pulang 78. Itu dalam 4 bulan 8 kilo. Lu buat yang pengen naikin berat badan bisa tuh ikut KKN. Dimana-mana KKN kurus ya. Ini kita dapat malah gemuk saking saking enaknya pelayanan di sana gitu. Yang penting kitanya baik ya, Iya. jadi warganya juga Karena makan banget sama kita. iya, karena kita baik juga mungkin ya, terus jadi feedback dari mereka juga lebih baik lagi gitu. Pokoknya terima kasih banget sama orang-orang yang ada di Sukamukti, orang-orang yang ada di Sukatani juga ya. Masuk Paku, bener-bener itu Paku Sukatani, Paku Sukamukti, perangkat bener-bener desanya itu kita gitu. bener-bener approve banget sumpah. Pokoknya senang banget lah kita bisa berkesempatan buat KKN di sana gitu. Pengen lagi gak nih KKN? Kalau boleh semester lama boleh ikut, tapi kan udah semester akhir ya. Syaratnya juga berapa? Semester 6 kan ya? Iya sih. Minimal kayak SKS-nya tuh harus 20 gitu biar Pengen bisa. juga kan ya? Iya, IPK juga ada ketentuan IPK. Pokoknya nanti ikutin aja ketentuan-ketentuan yang emang harus dilengkapin sebelum ikut KKN ini gitu. Mungkin segitu aja kali ya. Pertanyaan-pertanyaan juga ada yang tadi udah ditanyain tuh udah kita jawab semua.
semoga itu menjawab dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuh penasaran apa sih gitu KKN, gimana caranya, itu semoga udah kejawab semua dan semoga menjadi motivasi kalian untuk ikut KKNT. Iya. Pokoknya kalian stay tune terus dari semua sosial media HMJ, terus juga sosial media stiker, sosial media BEM, sosial media duta. Pokoknya itu pasti bakal ada informasi-informasi terkait program-program yang ada diselenggarain sama Akademika atau program-program unggulan dari tiap-tiap organisasi gitu guys. Ya. Mungkin sekian dari kita kali ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bakal ketemu lagi nanti di kampus ataupun dari program-program KKN lainnya. Sampai jumpa di MPI episode selanjutnya. Bye.